menentukan nantinya. Ini akan menentukan apakah yang akan terjadi di Land of Dawn antara Aura Fire versus Evil Legend. Jadi buat kalian semua banjirin kolom komen dengan EVOS Roar ataupun Aura Fire. Aura Fire. Dan inilah dia Walai yang kita tunggu-tunggu, apakah akan terjadi game yang ketiga atau justru malah EVOS yang benar-benar ingin mengincar kayaknya untuk top satunya di babak playoff versi 6. Sudah menggunakan linknya. Dan tampaknya di sini benar seperti dugaan Profesor KB, emang kayak Matildanya lebih cocok di Luminaire ya. Dan justru malah nah si ini Net maksud Pack aku Net. Oh, ini? Langsung nge-jungle. Kalau Karena? Link. Karena Link? Karena Link. Oke. Iya, karena Link menurut aku Link ini emang lebih cocok untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu karena dia nantinya di menit yang kedua nggak bakal punya purple buff. So otomatis dia nggak bakal bisa langsung ke turtle. Jadi amanin dulu aja dari segi farmingnya. Dan bahkan untuk di orange buff-nya juga diamanin sama si Rek ya. Benar, Dicicil dibantuin. duluan jadi biar lebih cepat. Plus dia tidak perlu menggunakan retribution-nya. Ini juga Yes. salah satu ilmu juga buat kita ya untuk melihat pergerakan dari seorang junglernya untuk mengamankan beberapa jungler dan bahkan untuk mengamankan beberapa jungler yang penting untuk Benar. menggunakan retribution-nya. Dan aku menyebutnya itu efektivitas farming. Jadi dia dari segi timing dia nggak terlalu makan banyak waktu. Tapi kalau misalkan dari segi keuntungan dia dapetin banyak keuntungan. Lihat dari segi rotasinya. Sekarang dia bakal bisa melakukan rotasi Bisa. ke arah Scout Wizard, Gold Buff atau bahkan Scout nge-secure Wizard, di arah Gold Buff bottom lane. Ya, dan mungkin Oke. akan ngegeng ke arah atas ini. Dari pergerakan dia yang muter dari atas ke bawah. Selesai dari Rock Ursa, dia langsung lompat ke Scout Wizard. Dan dia udah level 4, udah punya Tempest of Blade. Ada Mr. Crab juga walaupun masih kecil ya. Di sini ada fans juga ya. Mungkin akan diadu, ditungguin tuh lihat. Sudah level 4 dan Oh, bahkan Reka dari ada belakang. RKT Ada fansnya RKT. sendirian. Oh, kejutan happy birthday. Tapi tampaknya dilemparkan. Masih ada flicker dari seorang fans Walai dan masih bisa survive di sana. Oh my god. Tapi ini aku baru notice juga tidak adanya retribution Iya dari juga. teman-teman tim Aura Fire. What? Gak pakai retri? Wow, First Blood sekarang menjadi milik dari Aura, tapi ini menjadi Oh, iya juga sebuah ya? pertanyaan besar lagi nih. Mereka tidak memainkan metode jungler sepertinya. Mereka ingin mengambil buff untuk fans tanpa adanya item jungle. Tapi ini malah jadi resiko juga sebenarnya Iya kan? untuk teman-teman Aura Fire karena versinya bawa retribution. Bener, ini akan sulit banget di arah turtle-nya, di arah lord juga, dan bahkan dari segi farmingnya. Lihat ini kalau misalkan dari seorang Versik pengen main agresif pun, dia bisa invade ke arah jungle musuh dan dia punya retribution, tinggal ditahan aja. Yes, dan kenapa kali ini versi confident banget untuk ngamanin purple buff terlebih dahulu padahal udah menit 2 karena nggak ada yang punya retribution tadi. Bener. Orang Fire kayaknya bakal benar-benar kesulitan. Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan Nah, retributionnya dan langsung diamankan begitu saja. Walaupun ada variety di sana dan bahkan langsung ada Sigil Eagle. Wey! Langsung ditabrak Triple terkena stun. 3 justru karena mepet semuanya, rapet semuanya. Godiva belum mengeluarkan ultimate, ada anti-mage di sana baru dikeluarkan Rope Wave-nya. Mau di mana dikejar dan dilempar. Dihancurkan Walai dari seorang Kaditanya. Kadita mau berubah jadi air masuk ke dalam tanah pun masih dikejar oleh rombongan dari EVOS Legend. Benar-benar dihabisin, tapi hai di bagian bawah sana mulai mendapatkan serangan balik, kabur entah mana perginya. Sementara itu hai masih mau pergi, aku nggak mau deket-deket kalian dan selamat dia sekarang. Ini antara strategi atau misklik gak sih, Profesor? I don't know what happened sih. Tapi kalau misalkan itu mungkin kalau misalkan strategi mereka mau main laning dong. Iya. Karena kan tidak adanya jungler berarti mereka mau ngambil source dari minion. Tapi karena tidak ada item jungle ketika mereka melakukan jungle, nggak bonus dapat EXP iya. goldnya tuh jadi Nggak nggak ada. nambah. Nggak nambah 35%, nggak nambah 25%. Dan lihat Oke. Rek, dia lebih berani untuk zoning karena nggak ada retribution. Oke, entah mungkin ini strategi atau gimana, tapi kayaknya ini untuk game yang kedua menurutku sangat diuntungkan dari segi EVOS Legend ya, dari segi Iya. 5 menit awalnya iya. junglernya enak untuk perebutan Lord dan juga turtle-nya pasti. Dan bahkan di sini sudah dilempar ejector dari variety-nya. Electro Variable dikeluarkan ke arah belakang, masih ada Dash, ada Luminaire juga yang mencoba untuk mengejar di arah sana. Versik ya mengejar satu hit lagi tapi ternyata masih belum bisa tumbang. Variety langsung tumbang begitu saja dari seorang Luminaire, bahkan double kill, tapi sayangnya Versiknya yang harus tumbang duluan karena ngebuka sendiri di arah depan. Iya benar sekali, walaupun tadi cukup berani dari Versing yang sempat mengeluarkan Tempest of Blade juga, tapi apalah daya dia dikeroyok oleh beberapa player yang ada dari Aura Fire tepat di tepian dinding yang ada di Land of Dawn. Tapi untuk sekarang kita lihat Hainya maju lagi, anti-match-nya pun masih bisa selamat. Tapi kalau misalkan Oke. melihat dari tadi ya, Benar. aku tuh sempat notice bagaimana dia nahan dari Tempest of Blade-nya tahu. Dia sempat terkena beberapa slashing damage dari Alecto Final Blow di arah top lane sampai variety-nya bener-bener jauh baru dia pakai Tempest of Blade akhirnya.
Boleh Oke. sekali. Yo, sementara Godiva pun sekarang udah berada di area mid. Reknya bertemu dengan Variety. Variety mau pergi kemana untungnya? Masih bisa ngedash lagi, masih bisa ngedash lagi. Van Strong udah ada Phantom Slash, tapi Rek terjebak kali itu Van Blow. Untungnya Rek Masih masih bisa kabur. Yes. Bos. Oh, reknya tas. Oh enggak. Recall beneran. Ngetes doang. Terima kasih Pak Pulung ya. Menuju ke Iya. arah tengah. Dari seorang Godiva dan juga Van Strong masih belum ada Lele yang cukup membahayakan dan Oracle dari varietinya. high. Di arah bottom lane juga coba untuk move lagi dan turtle-nya sudah mulai muncul untuk turtle yang kedua. Sudah mulai di zoning tapi kayaknya nggak bakal di invade sih. Ini ada retribution juga dari seorang Versiknya mengajar ke seorang Van Strong yang Tempest of Blade dikeluarkan dengan retribution Sasga tapi dead. lihat masih mundur ke arah belakang mengambil pisau-pisaunya dari seorang Versiknya. Variety-nya masih bisa dash ke arah belakang. Phantom Slash dan langsung anti-mace. Damage-nya bener-bener sakit banget walai. Menghilangkan seorang Van Strong dan Variety di arah bottom lane. Buset, dua orang disikat anti-image begitu aja. Ditabrak kali ini high-nya. Nah loh, robot lawan robot. Ayo, kuatan besian mana? Ayo, sini loh. Ayo, gue tabrakin. Ayo, ini bener-bener Dia diem gimana? doang. Bener-bener ngezoning. Diem doang dong dia di situ mantengin. Halo, Bali begitu aja ya. Iya. Ini item yang sudah dibikin Profesor. Iya, tadi aku sempat notice satu buah Oracle yang diamankan menjadi first item dari High. High sepertinya udah cukup respect dari damage yang dimiliki sama anti-match ketika mereka tadi head to head sempat di bagian bottom lane. Sampai kita melihat High-nya kali ini berpindah dari segi bottom lane ke arah top lane dan malah menurut aku ya cukup berbahaya ketika High-nya ini tidak secepat mungkin mengamankan entity talisman. Dia nggak bakal bisa menjadi typical spammer. Oke, di atas sana tuh seperti udah akan pecah peperangan. Tempest of Blade dikeluarkan, Zamanfo dikeluarkan. Bosnya. High-nya juga mau pergi masih bisa selamat. Flicker. Cukup panik tadi flickernya nabrak ke arah dinding. Untungnya tidak mentok itu hidungnya. Sementara untuk High kali ini balik lagi ke bagian Ada belakang. Luminer, Habis ada arrow, Ejector. masih lewat kayak gitu aja gak kena ke arah siapapun. Dan High-nya dijemput. berhasil kabur lagi. Masih bisa selamat. Ada abang. Ada guiding wind belum dikeluarkan Shrieking Eagle-nya dari seorang Luminernya. Masih guiding wind lagi ke arah belakang. Dan bahkan di sini aku baru ngeh ternyata High-nya pakai flicker tadi ya. Iya. Nggak memakai Purify. Dan juga di arah top lane yang mungkin akan didapatkan di sini untuk turret pertamanya sudah mulai hilang. Di arah bottom lane, di arah top lane sudah mulai hilang. Holy Crystal pun langsung dibuat sama Clover. Ya ampun, Clover udah pedes banget. Ini di atas sana juga nih. High-nya disedot-sedot nih. Bahan bakar yang dimiliki oleh High juga langsung diambil oleh Elis. Sementara Rek Dioper dong itu Aduh, streamer duh. di Motivi kita ya. Iya. Babang Rokursa. Bursa. Dioper. Tapi lihat di sana dari seorang Versiknya benar-benar pengen dapetin orange buff milik anak-anak Aura Fire. Dan bahkan belum ada team fight di sini. Benar-benar ini sih sulit sih, 24.000 loh. Dan gimana ya cara memenangkan dari Aura, Profesor KB? Ini permasalahannya mereka nggak bisa turtle. Mereka nggak bisa lord juga. Mereka Iya. bisa lord pun kalau misalkan wipe out. Tapi kalau misalkan yang winning kondisinya tergantung sama Godivanya juga sih. Kalau misalkan dapetin triple stun, or double stun, dan ternyata bisa dibalikin, mungkin itu chance-nya ada. Tapi permasalahannya untuk setup kayak Godiva kayak gini, ada dengan dua purify, kan itu bakal sulit sih. Waduh, hilang sulit. langsung. Mau kontes juga sulit, mau mendapatkan bonus-bonus juga sulit. Tapi High di Tuh kan. bagian bawah juga mendapatkan satu Clovernya area. langsung purify tuh, pas tadi Godiva yang ngeluarin wrong wave. Benar. Hehehe. Arrownya kena trap yang kena. Habis, Pak. Agak sedikit meleng dan agak sedikit telat untuk backupnya tadi dari seorang Rek dan juga anti-mage. Hehehe. Hero-hero yang cukup membahayakan dikeluarkan dan harus mereset ulang lagi karena dari seorang High-nya yang melakukan split push di arah bottom lane. Benar-benar udah dapetin satu turret menuju ke arah dua turret tapi ada anti-mage yang langsung membersihkan satu katapult terakhirnya dari seorang High yang masih ada flicker juga dan Berdua masih level. betah banget untuk di bawah. Ini High ya ampun, ya begitulah ya pengguna dari Uranus ya. Emang benar-benar nyebelin banget ini hero satu, cuman untuk bertemu dengan Tiga Rek orang. sesaat lagi. 3 orang zaman udah Zamanfo. dikeluarkan juga, langsung ditabrak aja dari Shrieking Wingnya. Eagle. Cycling Eagle dikeluarin, dilempari ke bagian belakang. High-nya masih bisa selamat juga, apakah Udah mereka akan tetap flicker fokus dia. ke arah High-nya karena High dikejar di bagian belakang. Luminer dan juga Hari bersatu pada Clover, tapi ada Abyssal Row. Najib menabrak langsung ke arah Haritnya, masih bisa selamat di bagian belakang. Fansnya pun masih bisa kabur. Tempest of Blade, pedang satu, kedua, dan ketiga. Udah ngeburst banget tapi Van Strong yang masih cukup tebal juga. Satu bar terakhir ada Variety dari belakang. Flash shot. di body block. Enggak di Body body block. block, enggak di body block. Tetap kena tapi masih ada guiding wind yang menambah shieldnya. Dan bahkan ini membuka juga space created di arah tengahnya justru. Didapatkan inhibitor turretnya tanpa bantuan Lord
dan hanya terpancing juga dari 2 orang yang darahnya sekarat. Dari seorang Luminaire dan juga dari seorang Versik. Iya, waduh. Tapi Clover juga dari tadi bener-bener mainnya safe banget di arah belakang. Dia tahu dia sempat tadi terkena 1 buah Rogue Wave. Dan ketika di tengah-tengah sana dia mau tidak mau menggunakan Purify-nya. Jadi daripada dia mungkin buang-buang Purify-nya untuk ya burst damage yang kayak tinggi kayak tadi, mungkin ini nungguin team fight ya. Ada ultimate, lihat yang diincer, siapa yang diincernya, Fansia, dan bahkan dari seorang Rope tadi didapatkan 1 poin kill pada dia sekarat. Dia masih di sekarang belakang dan langsung menumbangkan seorang Clovernya. Baru dibahas, Purify sudah dibuat, sudah dipencet, tapi tetap damage-nya terlalu besar. Dan bahkan dari sang teammate juga sekarang, apakah ini titik balik untuk Aura? Masih dilempar, tapi lagi-lagi ada arrow yang terkena di sana, terkena ombak-ombakan lucu juga, tapi ada guiding win. Oh my god, dipanggil robot-robotnya walai sama seorang Ican Luminaire, dan mereka semua tertawa di atas panggung. Robotnya dipanggil pewet. Langsung datang. Itu pas banget sih timingnya sih. Pas banget kena 1 buah Breath of the Ocean. Ya langsung ampun. Rake-nya tiba-tiba terbang dengan guided wing. Tapi kali ini Rake-nya juga harus lebih berhati-hati sih. Harus lebih disiplin lagi untuk melewati 1 buah laning phase yang deket-deket boost. Apalagi ada Fanstrong dengan Selenanya. Tapi kalau dari segi item, mungkin Necklace of Durance sesaat lagi akan dimiliki oleh seorang Fanstrong. Namun menurut aku pribadi ya, Godiva lebih butuh Necklace of Durance-nya sih. Untuk seorang anti-match, untuk seorang Clover, 2 hero ini sangat meresahkan sekali di lini belakang dari tadi. Sampai-sampai anti-match yang loncat tiba-tiba menuju ke arah Fansnya. Unstoppable Force, Seeking Eagle, dan bahkan Tempest of Blade yang mengarah ke seorang Fansia yang diincar ada Brody-nya. Brody yang bukan Rexy, sudah dihancurkan oleh seorang Versik yang menuju ke arah high, dapat tutup pedang juga. Tapi lihat Versiknya hanya nongkrong di depan sana, tidak mengeluarkan apapun, basic attack pun tidak dipencet, kapaknya juga nggak dipencet walai. Dia hanya bengong sih, lu ngapain sih Ferdiansyah Versik? Hei, nungguin abang-abang kopi keliling apa gimana? Zaman Force dan Versiknya langsung lompat ke atas, didapatkan begitu saja oleh seorang Clovernya. Dan bakal Godivanya balik ke belakang, Rogue Wave belum dikeluarkan begitu saja, dikejar. Tidak takut oleh air-air dikeluarkan oleh seorang Aditanya. Hanya sekarang, dan bakal didapatkan lagi double kill. Tersisa seorang Hai, hello Hai, mau kemana sayangku? Dikejar sama ultimate. Ada Rex di mulai datang 5 lawan 1. Hai, see you goodbye. Mungkin akan langsung didapatkan mega kill dan wipe out. Tersisa Brody sekarang. Langsung diajar lagi Aura Fire. Can you survive? Can you defend it? Tersisa 1 orang. Zaman Force dikeluarkan di Boss Legend. Yang akan melamatkan game keduanya. Tas dilakukan, dan ini dia game penuh untuk tim EVOS Legends. 2-0 tanpa balas milik EVOS Legends. Wow, barusan coba lihat yang dirasakan oleh Brody apa, Begitu banyak, ada Cycling Eagle, ada seluruh resource skill diarahkan ke dia. Dan entah kenapa ya, anti-match loncat itu tuh sengaja tahu. Sengaja biar ngeluarin 1 buah turn up memory. Iya. Biar nanti nggak ada minion yang dibersihkan dengan turn up memory. Karena kita tahu sendiri damage yang dihasilkan dari turn up memory ditambah dengan 4 passive stack-nya ini sangat tinggi. Tapi tiba-tiba di diving begitu saja dengan anti-match, dipaksa mengeluarkan turn up memory, ngedeal damage-nya cukup tinggi memang. Namun tentunya dengan 4 melawan 1 itu bukan angka yang bagus buat fans. Iya, Pak. Kalau tadi memang dia bisa mengalahkan 4 orang tersebut, ini highlight sepanjang masa mungkin. Bisa jadi. Iya, pasti. Cuman, di satu sisi sulit sekali, Pak. Disedot darahnya, ditabrak lagi. Dan seperti yang aku bilang kan, ketika scalingnya berhasil, untuk Uranus versus Alice, aku masih megang Alice. Karena kenapa? Alice ini berpotensi sekali untuk mendapatkan item seperti Necklace of Durance dan bahkan mempermudah dia untuk menambahkan spell fam karena Necklace of Durance udah ada spell fam-nya juga kan dari segi magical damage-nya. Ditambah dengan kita tahu sendiri bahwa life drain itu adalah efek yang paling ditakuti untuk hero-hero yang memanfaatkan regen HP seperti Uranus. Makanya Uranus kalau misalkan 1v1 kayak tadi, apalagi untuknya kan sempat kita kelihatan ada Luminaire di sana yang menggunakan 1 buah Necklace of Durance. Makanya di sini dari segi deal damage-nya atau segi regen-nya itu nggak bakal maksimal. Walaupun tadi kita melihat high first itemnya adalah Oracle. Iya. Seperti itu. Udah ditambahin regen SP-nya tuh Udah ya. ditambahin. Tapi dipotong apalah daya. 50%. Life drain itu sampai dengan 50% makanya. Aduh, sulit, benar-benar sulit. Apalagi tadi yang itu masih menjadi pertanyaan antara ini memang sebuah strategi atau misklik dari spellnya. Betul sekali. Ini bakal menjadi tanda tanya besar sebesar buku seperti biasa Pak Pulung. Iya, segini. Besar banget sih. Betul. Dan aku juga kayak bertanya-tanya gitu loh. Mungkinkah ini adalah
strategi yang tidak memainkan junglernya. Tapi menurut aku jungler yang sekarang kayak lebih optimal loh. Untuk menjawab semua pertanyaan itu kita langsung panggilkan saja ini dia, referee kita. Raiba, Banyu. Referee. Dia nanya ke teman. Nanya referee kan kita. Cuy, job desk kita ada begini. Biar tahu, biasanya referee tuh Itu tahu. tuh nanti nanyanya tuh nitip ke Bude Mongstar gitu loh. Tapi referee Udah tahu kelar. loh di belakang kan mereka mengawasi. Enggak Atau lah, yang nggak kita bisa, datangkan ke rumahnya Bude Mongstar, referee nih. Gimana? Boleh. Boleh ya. Ya. Ntar Bu referee yang Ngobrol sama ditanya-tanya. referee. Sakit temen gue. 2 lagi. Oke, inilah dia dari build itemnya. 15/7, 12 menit 39 detik game yang dimainkan. Anti-match dengan Holy Crystal dan bahkan ada Calamity Reaper. Calamity Reaper-nya ini untuk meminimalisir atau bahkan menambahkan deal damage-nya lagi. Ditambah dengan mana regen yang tinggi. Ini membuat anti-match tidak pulang-pulang. Udah ada Clock of Destiny, mananya bertambah. Dari Demon Shoes juga sama. Bahkan dari Enchanted Talisman nambahin regen mana, dia tambahin lagi Calamity Reaper. Ini mananya nggak bisa habis. Dia tipikal spammer yang emang bener-bener pengen manfaatin blink dari Floating Blood atau bahkan dari Blood Out-nya juga yang bisa dibilang ingin dia ingin dia taruh terus-terusan di lini depan. Jadi ini bisa dibilang anti-match emang sengaja menjadi sedikit semi tank walaupun memiliki damage. Semi tank itu dari mana? Dari spell fame yang dia miliki, dari ultimate yang dia miliki. Sisanya mungkin kalau misalkan untuk buying time dia cuma bermodalkan dari satu buah Winter Truncheon. So dengan seperti ini EXP laner seperti anti-match bakal lebih sulit untuk di take down. Makanya hero kayak Luminer, Versik ini masuknya lebih confident, lebih berani gitu loh. Karena di lini depannya kayak